Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara membaca isti'adah, basmalah, dan surah. Tapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih. Kita lanjut ke pembahasan mengenai isti'adah. Isti'adah menurut bahasa adalah al-iltija'u wal-i'tisamu wat-tahassunu. Artinya memohon perlindungan, pemeliharaan, dan penjagaan. Sedangkan menurut istilah ialah lafdun maqsudun bihi i'tisamul qari'i wa iltija'uhu billahi ta'ala an syarri syaitan. Artinya lapad yang dimaksudkan seseorang, maksud saya seorang qari, untuk memohon pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan syaitan. Adapun lapad isti'adah yang dimaksud ialah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lapad ini sebenarnya berbentuk kalimat khobar atau keterangan, tetapi maknanya mengarah pada permohonan, yaitu Allahumma a'idni billahi minasyaitonir rajim. Artinya, ya Allah, tolonglah aku dari godaan setan yang terkutuk. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwasanya isti'adah bukanlah bagian dari Al-Quran, tetapi keberadaannya ditetapkan untuk dibaca tatkala kita hendak membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fa-idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Artinya, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Quran surah 16, yaitu surah An-Nahl ayat 98. Selanjutnya mengenai basmalah. Basmalah adalah lapad yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lapad basmalah merupakan bentuk masdar dari basmalah yang berwazan fa'lala tatkala kita mengucapkan bismillah. Kedudukannya sama dengan lapad hasbala ketika kita mengucapkan hasbiyallah. Selanjutnya, para ahli qiraat telah bersepakat tentang pastinya penetapan basmalah pada setiap awal surah, kecuali pada surah At-Taubah. Bahkan Imam Hafiz rahimahullah berpendapat bahwa sesungguhnya basmalah itu merupakan ayat dari surah Al-Fatihah dan dari setiap surah, kecuali surah At-Taubah. Bismillah disunahkan untuk memulai setiap perbuatan yang baik dengan basmalah, termasuk ketika hendak membaca Al-Quran, merupakan sunnah yang diperintahkan dalam agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar." Artinya, setiap urusan yang tidak dimulai dengan bismillah akan terputus. Maksudnya akan terputus berkahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu cara membaca isti'adah dan basmalah di awal surah. Apabila kita hendak membaca Al-Quran pada awal surah, maka ada 4 variasi cara membaca isti'adah dan basmalah yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu qat'ul jami', artinya diputus seluruhnya.
Maksudnya isti'adah tidak disambung dengan bismillah dan bismillah pun tidak disambung dengan awal surah. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, dilanjut. Qul a'udzu birabbin nas. Itu adalah contoh yang pertama. Yang kedua yaitu waslul jami'. Maksudnya disambung seluruhnya. Maksudnya lagi isti'adah disambung dengan basmalah dan basmalah pun disambung dengan awal surah tanpa diselingi dengan mengambil napas. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Itu adalah contoh yang kedua. Sedangkan yang ketiga yaitu waslul isti'adah bil basmalah, yakni isti'adah disambung dengan basmalah. Maksudnya isti'adah disambung dengan basmalah tetapi basmalah tidak disambung dengan awal surah. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udzu birabbin nas. Yang keempat ialah waslul basmalah bis surah, yakni basmalah disambung dengan awal surah. Maksudnya isti'adah tidak disambung dengan basmalah tetapi basmalah disambung dengan awal surah. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berhenti, dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu cara membaca basmalah di antara dua surah. Apabila kita selesai membaca suatu surah dan hendak melanjutkan bacaan ke surah berikutnya, maka ada 4 variasi cara membaca basmalah di antara kedua surah tersebut. Yang pertama yaitu qat'ul kulli, yakni diputus seluruhnya. Maksudnya akhir surah A misal tidak disambung dengan basmalah dan basmalah pun tidak disambung dengan awal surah B. Contoh, fi jidha hablum mim masad. Berhenti, dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul huwallahu ahad. Itu adalah contoh yang pertama. Yang kedua yaitu waslul kulli, artinya disambung seluruhnya. Maksudnya akhir surah A disambung dengan basmalah dan basmalah pun disambung dengan awal surah B tanpa diselingi dengan mengambil napas. Contoh, fi jidha hablum mim masadim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu adalah contoh yang kedua.
Yang ketiga yaitu waslul basmalah bi awwalis surah. Yakni basmalah disambung dengan awal surah. Maksudnya akhir surah A tidak disambung dengan basmalah, tetapi basmalah disambung dengan awal surah B. Contoh, fi jidha hablum mim masad. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sedangkan yang terakhir yaitu yang keempat, waslul basmalah bi akhiris surah. Yakni basmalah disambung dengan akhir surah. Maksudnya akhir surah A disambung dengan basmalah, tetapi basmalah tidak disambung dengan awal surah B. Contoh, fi jidha hablum mim masadim bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul huwallahu ahad. Namun perlu diketahui dalam prakteknya cara yang keempat ini adalah ghairu jaiz atau tidak boleh dipakai. Alasannya karena takut disangka bahwa basmalah merupakan bagian dari akhir surah. Untuk itu pembahasan kali ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.